Halo guys, welcome to my channel. Ini vlog perdana. Akhirnya setelah sekian lama pengen bikin vlog. Nah, hari ini tuh ceritanya saya dipanggil, diminta tolong sama teman. Ada yang namanya Om David. Ntar gue liatin mukanya baby face banget. Baby face. Oh, sensor. Buat apa ya istilahnya, Om? Ini kita mau membereskan tank terbengkalai. Ini tank laut, ukurannya 2 meter, dan kondisinya sekarang ya mohon maaf sih sudah tidak terurus. Tapi masih ada beberapa biota yang bisa selamat. Dengar ceritanya selama berapa bulan, Om? Udah nggak keurusnya? Pokoknya itu selama, kalau nggak salah sih inget gue tuh 6 bulan atau 8 bulan gitu nggak pernah WC, cuma top up air biasa doang. Nggak pernah WC, nggak pernah top. Dan hanya top up ya? Top up Itu aja. pun air biasa ya? Tapi biotanya masih ada ya? Ikan doang. Oke. Nah, mudah-mudahan kita bisa selamatin tank 2 meternya guys, ya kan? Kita bikin indah lagi supaya kita bisa menikmati keindahan alam laut di dalam rumah. Yang luar biasanya. Coba dong, ceritain dong. Niat bener, deket bener. Gitu. Lah biarin dong, biar seru. Ceritanya itu jadi dia itu bikin akuarium laut. Oke. Udah jalan, sempet jalan berapa lama. Karena mereka manusianya pada sibuk-sibuk semua di sono. Panggillah jasa orang untuk maintenance. Jasa orang ya? Ya. Oke, nggak maintenance sendiri berarti ya? Oke. Kita nggak perlu sebut namanya siapa lah. Ya, sensor tit namanya www.com gombel. Gombel dong. Ya. Nah, udah gitu, itu orang maintenance-nya katanya sih dengar-dengar katanya nggak datang-datang. Dan di sana kan kebetulan mereka hanya penikmat, jadi nggak ngerti cara untuk ininya. Iya. Itu jadi, kasus di sana tuh sampai yang luar biasanya protein skimmer nggak jalan, WM nggak jalan. 2 meter WM nggak jalan? Nggak jalan. Lalu gimana Rombaknya itu dia kalau nggak salah kemarin cuma pakai Marine Pure 1 blok sama rambutan. Nah, menurut gue sih itu nggak cukup ya. Waduh. Tapi ya lihat aja lah nanti kita lihat lagi deh ke sono deh. Kalau emang apa yang harus kita beresin, kita usahakan beresin. Gimana caranya dari akuarium itu yang dengan kondisi sekarang tuh sampai bener-bener bisa cakep, tapi kita targetnya FO. Oke, iya. Tuh. Mau ngecek sekalian parameternya ya, jadi pakai FO dulu ya. Karena kan mereka ini kan di sono terlalu sibuk, jadi kayaknya kalau ditambahin koral ini itu ya lihat mereka lah. Kalau ntar mereka mau paling ya kita dorong pakai autodosing lah atau apa segala macam, terserah lah. Oke. Gitu siap. Untuk koralnya. Tapi sekarang kita fokusnya FO dulu aja. Ya, jadi guys, buat pemain atau mungkin penghobi akuarium air laut, FO itu istilahnya fish only. Jadi di dalam tank itu kalau di air laut itu ada yang namanya reef mix, ada yang namanya FO. Kalau reef mix mungkin pelihara ikan sama pelihara terumbu atau koral. Kalau FO itu hanya pelihara ikan tok. Jadi nggak ada biota lain selain ikan di dalam tank. Nah, ini temannya Om David. Settingannya setelah mungkin nanti dibenarin, dirapikan tanknya, mau pelihara ikan aja. Oke. Nah, balik lagi ke gua Om. Thank you Om ceritanya. Jadi apa ya? Mudah-mudahan sih tanknya bisa kita selamatin dulu guys. Terus juga kita bisa benerin apa yang bisa kita benerin. Ini form gue berantakan. Belah kiri gue juga ada nih adiknya Om David nih. Ini pakar kelautan juga. Ya. Bapak dulu saya dengar anak buahnya Ibu Menteri Susi. Iya betul. Saya jadi suka tenggelamin kapal. Oh, tenggelamin kapal. Berarti Bapak bareng sama kapalnya Dia tenggelam. tuh khusus apa? Pempek kapal selam. Pempek kapal selam ini guys. Yaudah nanti gue liatin nih guys. Gue kebetulan kemarin juga udah dikirimin foto sama Om David. Foto tanknya tuh, memang kondisinya istimewa banget. Kayak memang benar terbengkalai, nggak ada yang ngurus. Ya mudah-mudahan ya kita bisa beresin tanknya supaya nanti yang punya tank bisa menikmatin keindahan alam laut di dalam rumah. Oke? Dan mana-mana tetap pantengin videonya sampai kelar.
kita lihat keseruan tank terbengkalai. Ya guys, kita udah nyampe nih di tempat yang punya tank. Nah tadi di perjalanan jet lag asik. Jadi tanknya tarik napas panjang. Beginilah kondisinya. Nih, ntar gue liatin ya. Nah ini tanknya nih, aduh istimewa sekali. Tank 2 meternya, ternyata masih ada biotanya juga. Balong gede, balong gede nih. Tuh, segini. Berapa tuh? Hampir setelapak tuh. Hidup. Ada ikan apa nih? Cicit juga ada. Terus ada nemo-nemo kecil juga. Tank 2 meternya ini koral-koralnya habis. Koral-koralnya tahu semua tuh di dasar, yang benar-benar kayaknya sudah tidak terlalu sekali. Cuma ajaibnya ikannya masih bertahan. Mungkin bantuan dari dorongan air di atas tuh ada. Ya kita coba aja lah ya guys ya. Gue penasaran pengen lihat samnya, dari tadi baru datang. Tarik napas dulu, gue belum lihat samnya. Samnya kayak opoy. Wadidaw. Ini samnya nih guys. Yalah, coba nih. Ini gimana om? Om bos? Oke, beresin lah kita nanti hari ini. Pokoknya gimana caranya ini jadi cakep lagi. Gitu ya? PR kita. Oke. Janji gue sama yang punya tuh itu. Oh iya, siap. Harga diri lah. Anjir, berarti apa? Bekasi Pride? Oh, Bekasi Pak. Bekasi Pride. Ini sih tank 2 meter. 2 meter kalau gue bilang nih 2 meter, lebar 60 lah. 70. Lebar 70. Tingginya 90. Tingginya 90. Jadi kalau mau snorkeling bisa di dalamnya. Kalau bawa baju snorkeling tuh mau di dalam bisa. Ya. Oke, gue mau coba lihat-lihat dulu. Nanti kita video ini persiapannya harus diapain aja. Belanja dulu kita hari Mau ini. belenjong dulu katanya, ya kan? Ntar gue ujung-ujungnya gue ikutan belanja sih Pak. Nah itu, Kayak gitu. ya itu arahnya tuh. Perut diamankan pak, perut. Ya, tarik nafas dikit. Itu. Ya udah guys, ya. Gue mau coba cek dulu. Nanti kita lanjut lagi nih videonya nih. Oke guys, kita lagi ngecek parameter angin dulu. Itu sih harusnya bagus sih ini itu. Mudah-mudahan parameternya nggak swing-swing. Swing banget. Ini kebetulan bukan promosi, tapi kita pakai Red Sea buat tes nitrit sama nitratnya. Merah. Hah? Oh, merah.
Apa? Red sih. Ya. Sudah kadang-kadang ya. Dia mah senang bercanda. Kocok terus sampai muntah. Inilah kehidupan kita sehari-hari. Jadi saran sih kalau kita benerin tank atau kita mau setup tank baru, syaratnya memang harus ada rescue. Karena kalau mau pakai cara koboi bisa, asal feelingnya kuat. Cuma kalau feelingnya masih ragu, Gua terakhir bagusnya ada- pakai test kit. Ini banyak pilihan nih, bisa pakai merek ini Saliveret ya. Kalau kata orang Sunda mah Saliveret. Atau mau merek yang lebih bagus bisa pakai ini Laut Merah. Ya. Bisa juga. Kemarin ada temen sih Apa tuh, Pak? pakai feeling Feeling kaca apa feeling plastik? misogo Terus? yang Pak Guru itu loh. Oh, Pak Guru. Jadi Pak David punya teman Pak Guru. Iya. Ya, yang kebetulan pakai feeling miso. Terus gimana? Alhasilnya kan lu tahu sendiri. Balik lagi Balik lah. ke laptop. Ya kita nggak bilang kalau semuanya ini diharuskan atau diwajibkan, tapi ini cuma buat lebih pede aja nyari parameter. Di sini gue juga sama Om David yang merasa pinter ya dalam bidang akuarium laut tidak, cuma belajar dari pengalaman sendiri aja. Jadi kalau ada salah-salah yang mohon dikoreksi di kolom komentar, oke? Berdasarkan dari pengalaman yang tanknya crash 3 kali. Siapa tuh? Anda Oh saya. sekarang udah stabil. Kalau saya udah nggak kehitung crashnya. Aduh, terus Kayak gue belum jadi. jadi nih lihat sendiri tuh guys tuh. Ini gue lagi tes nitrat nih ya. Ini nitrat aja warnanya udah di sini nih. Udah begini nih. Kalau menurut buku petunjuknya kita diamkan selama 9 menit sampai videonya kelar. Udah kali nyala lagi tuh. Udah mentok. Oh iya tuh ya, yang gue deketin kameranya, gue deketin, seret. Gitu. Ya, tuh lihat sendiri guys. Warnanya ini kita tunggu kurang lebih 9 menit sampai benar-benar sesuai bagan mana yang bagannya paling mencocoki. Kalau memang tinggi, kurang turun. turun tuh ya maklum lah Pak, seadanya gitu. Kalau memang tinggi, baru kita obati penyakitnya. Mudah-mudahan bisa sembuh. Ya paling cepat ya kita WC dulu aja. Ya, tuh guys. Oke. Paling cepat kita ngurangin nitrat sama fosfatnya kita coba WC dulu karena memang begitu. Karena memang ini belum di WC. WC itu apa sih Om? Nah misalnya orang nanya, WC itu water change, jadi pergantian air sebenarnya secara rutin supaya membuang sebagian kotoran yang ada di tank. Walaupun kita udah punya protein skimmer, tapi alangkah lebih baik kita juga ada WC rutinnya. WC itu bukannya tempat kamar mandi ya? Ya itu WC umum. Kalau ini WC pribadi. Oh. WC pribadi ya, dalam sini ada WC pribadi. Tapi toilet itu dipakai rame-rame. Kalau ini kita nggak pakai rame-rame. Ya, jadi ini nih guys, kalau mulai tutupnya, sudah mulai bir kabut dari ujung sini sampai ujung situ semuanya coklat. Kalau dilihat secara langsung nih coklat sebenarnya, asli coklat. Feeling gua sih di bawah-bawah pasirnya ini kemungkinan kita nggak riset karena orangnya pengen langsung nikmati. Jadi nggak berani juga kita aduk pasirnya karena banyak nanti kotoran-kotorannya keangkat yang ada bisa entah itu amoniak belum ntar itu parameter menambah kacau. Jadi kita biarkan saja dulu. Bukan sih. Enggak, maksudnya bukan kita acak. Cuma dirapikan aja. Gua pengen itu Apa? sedot ininya nih. Sifon. Sifon. Di Kan ada sifon. tuh yang pakai yang kaca yang buat pasir kan. Suction cup. Suction cup itu dicoba aja dulu. Boleh itu. Maksudnya paling dia ngebersihin dikit-dikit nih yang kayak gini nih kotoran duri-duri begini nih. Boleh. Sedih banget tuh dia. Pelan-pelan. PR-nya banyak. Banyak, makanya mesti berjalan bercari lagi. Jadi kalau mau pelihara tank laut, ya beginilah harus rajin. Kasihan nanti biota yang di dalamnya. Disarankan.
tank air laut, jangan nggak cocok buat orang males. Kayak gue males. Males. Oh boleh buat sama orang males gak apa-apa, yang penting mau keluar duit buat maintenance. Ya, karena kenapa kalau tidak dirawat, disayangkan nanti biotaknya. Karena kan ini ekosistem laut yang kita pindahkan ke rumah atau kantor atau ke tempat kita pribadi yang namanya di laut, ekosistemnya sudah terbentuk alami. Ya kita di sini ekosistemnya harus benar-benar kita jaga. Kalau orangnya tidak merawat, kasihan nanti biota yang ada di dalam tank. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ikutin terus nih serunya. Nanti habis ini kita mau coba belanja peralatan karena tadi gue baru cek nih protein skimmernya ternyata sudah pensiun, mesinnya udah nggak ada, cuma ada tabungnya doang. Jadi harus pakai protein skimmer baru. Terus tumbaknya dengan ukuran tank segini, memang dia pakai produknya bagus, Marineford itu bagus. Cuma hanya satu blok. Dengan 2 meter seperti ini sih, 2 meter lebar 2 meter, panjang 2 meter, lebar 60, tinggi 70, dia tinggi 90. Ini Marineford kayaknya kurang kalau cuma satu blok, disarankan lebih lagi supaya bagus. Ya. Jadi ikutin terus, jangan kemana-mana, kita coba. Kalau ini hidup cakep. Oke guys ya. Gue bawa Oke guys, jadi lelah juga hari ini beresin ini nih tank 2 meter. Jadi tadi pas beres-beresin memang banyak banget lumut karena mungkin udah 6 bulan gak kerawat. Jadi kalau bisa memang punya tank akuarium laut, kalau rawatannya harus rutin, karena syukur aja tuh ada beberapa biota tadi ikan-ikan, tapi ikan-ikan kuat sih, ada Nemo mungkin 4 ekor, masih ada ikan apa tuh, zebra, ada Samadar tigit ngumpet di belakang tuh, kuat bertahan, ketolong sama pompa di atas, ada pompa tuh, dorongan dari bawah dari SAM, pompanya cukup kuat juga ternyata. Jadi walaupun tadi WM-nya kita dicopot karena WM-nya rusak, akhirnya sudah dikeluarkan mau beli yang baru. Ikan masih selamat selama 6 bulan karena ada arus, walaupun arusnya nggak mumpuni, masih ada dead spot untuk arus di sini ya nggak apa-apa lah, bertahan. Jadi yang punya tank bilang nanti di mobil peralatan baru kita setup ulang. Ya bagusnya sih ini kaca udah bersih, udah mulai tuh lihat ya, udah mulai rapi, tadi lumut banget. Sudah mulai rapi walaupun belum semua, tapi udah syukurlah rapi. Oke, si 2 meter ini guys ya, senang liatnya walaupun keringetannya lumayan ya. Nanti kita lanjut bikin vlog lagi kalau peralatan-peralatannya udah beli, kita setup, terus kita lihat perkembangan tank si 2 meter ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Apa ya kalau kata YouTube? Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita bisa bikin video-video lagi tentang akuarium laut ke depannya. Oke, ciao.